Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan persamaan garis yang saling sejajar dan tegak lurus. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan persamaan garis lurus yang saling sejajar ataupun yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja kita menuju materinya ya. A few moments later. Oke, di materi sebelumnya kita sudah pelajari berkaitan dengan rumus-rumus pada persamaan garis lurus ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai persamaan garis yang saling sejajar dan tegak lurus ya. Ada dua langkah untuk menjawab atau menyelesaikan berkaitan dengan persamaan garis yang sejajar ataupun tegak lurus. Langkah pertama yaitu pastinya kita harus menentukan gradien dari garis tersebut ya nak. Nah, gradien dari garis tersebut karena bahasan materi kita ini sejajar dan tegak lurus, tentunya apabila sejajar itu pastinya gradiennya akan sama ya, garis-garis tersebut, baik gradien yang garis pertama maupun gradien garis yang kedua, tentunya nilainya pasti sama apabila sejajar ya nak. Tapi apabila tegak lurus, maka gradien satunya dan jika dikalikan dengan gradien yang kedua maka menghasilkan negatif 1. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada bahasan gradien yang saling sejajar ataupun tegak lurus ya. Atau kita ingat-ingat waktu itu adalah berbalik lawan. Oke, sekali lagi step yang pertama yaitu kita menentukan gradien dari garis tersebut. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan persamaan garisnya. Nah, di sini persamaan garis yang kita gunakan rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, rumus ini kita gunakan apabila terdapat sebuah titik koordinat dan sebuah gradien. Nah, gradiennya bisa kita dapatkan dari yang langkah pertama ya. Dan titik koordinatnya bisa kita dapatkan dari soalnya nanti. Oke, langsung aja kita menuju pembahasan selanjutnya ya nak. Nah, di sini kalau kita langsung ke contoh soal, misalkan kita contoh soal yang pertama ya. Apabila persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2x tambah 2y sama dengan 3. Nah, ini kita akan coba bahas ya. Di sini kita garis bawahi kata sejajar dan persamaan garisnya nak. Nah, ingat-ingat kalau sejajar itu berarti gradiennya sama ya antara gradien yang pertama maupun gradien yang kedua, dan situ terdapat persamaan garisnya. Ingat-ingat bahwasanya langkah pertama yaitu kita menentukan gradiennya dulu ya. Di sini kita diminta untuk menentukan gradiennya karena sudah ada persamaan garisnya, yaitu persamaan garisnya adalah 2x ditambah 2y sama dengan 3. Ini persamaan garisnya ya. Dan kita ingat bahwasanya waktu pembahasan materi gradien, untuk menentukan gradien apabila bentuk persamaan garisnya seperti ini, maka gradiennya cukup kita tinggal menentukan rumusnya itu adalah min A per B. Nah, berarti A itu apa? A itu adalah koefisien dari si X. B itu apa? B itu adalah koefisien dari Y atau angka yang nempel dengan Y. Kalau kita lihat di sini bahwasanya angka yang menempel dengan X itu adalah 2 ya, berarti min 2 per B itu angka yang menempel dengan Y, berarti 2 juga, berarti min 2 per 2 itu adalah min 1. Ini gradien pertamanya ya. Yang kita gunakan adalah gradien yang keduanya yang untuk kita buat persamaan garis yang keduanya ya nak. Nah, karena di situ di garis bawahi kata-kata sejajar, maka apabila gradien pertamanya min 1, maka gradien keduanya pun juga min 1. Nah, karena apa? Karena apabila sejajar itu gradiennya sama ya, M1 sama dengan M2. Oke, ini selesai ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus persamaan garisnya, langkah yang kedua ini. Yaitu Y min Y1
sama dengan M X min X1. Nah, ini membutuhkan titik koordinat. Titik koordinatnya bisa kita gunakan titik koordinat yang ini ya, yaitu titik koordinatnya adalah 3,6. 3,6 itu artinya X1 nya itu adalah 3 dan Y1 nya itu adalah 6. Udah deh, tinggal kita input ke dalam rumus persamaan garisnya sehingga menjadi Y min Y1 nya itu adalah 6 ya nak. Y min 6 sama dengan gradiennya itu adalah min 1 ya, berarti min 1 X min X1 nya itu adalah 3. Nah berarti tinggal kita tulis lagi Y min 6 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam ya, min 1 dikali X itu adalah min X, kemudian min 1 dikali min 3 itu adalah positif 3. Coba kita arahkan persamaan garisnya ke dalam bentuk persamaan garis yang kedua. Di materi sebelumnya ingat ya nah, untuk persamaan garis kedua itu apabila semua yang bervariabel itu kita pindah ruaskan ke ruas kiri, yang tidak bervariabel kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti min X nya ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri ya nah, karena awalnya min X, ketika pindah ruas menjadi positif X. Berarti X ditambah Y, nah ini min 6 nya karena dia tidak bervariabel maka kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menjadi positif 6 ya, awalnya negatif 6, berarti 3 ditambah 6 sehingga bentuknya menjadi X ditambah Y sama dengan 9. Nah ini adalah bentuk persamaan garis yang sejajar dengan 2X ditambah 2Y sama dengan 3 ya. Cukup mudah ya nak. Sekali lagi, apabila penjelasan video ini terlalu cepat, silahkan diputar ulang kembali video ini secara pelan-pelan supaya dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, berarti untuk jawaban nomor 1, bentuk persamaan garisnya itu adalah 1 ya. Untuk persamaan garisnya adalah yang sejajar dengan garis 2X tambah 2Y sama dengan 3, itu adalah X ditambah Y sama dengan 9. Oke, cukup mudah ya nak. Selanjutnya kita coba yang bentuknya tegak lurus ya nak. Tapi sebelum itu kita simak dulu iklan yang mau lewat berikut ini ya nak. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua ya nak, yaitu bentuk persamaan garis yang saling tegak lurus ya nak. Nah, sini sama-sama kita garis bawahi kata tegak lurus dan bentuk persamaan garis pertamanya ya nak. Dan ada sebuah titik koordinatnya ini. Nah, ini sama langkahnya seperti sebelumnya, kita hanya butuh 2 langkah saja, yaitu yang pertama kita menentukan gradien garisnya, lalu kita buat persamaan garis yang keduanya. Oke, langsung saja kita coba bahas ya nak. Oke, yang pertama kita tulis persamaan garisnya dulu nih. Persamaan garisnya itu adalah 4Y min 6X ditambah 10 sama dengan 0. Nah ini kita cari dulu gradiennya sesuai dengan langkah pertama. Apabila bentuknya tersebut, maka rumus mencari gradiennya itu adalah min A per B. Berarti gradiennya itu adalah M1 nya rumusnya min A per B. A itu apa nah? Angka yang menempel dengan variabel X ya. Ini jangan terkecoh bentuk persamaan garis ini ya. Berarti min 6 per B itu angka yang menempel dengan variabel Y atau koefisien dari Y, yaitu 4. Berarti 6 per 4 ya nak. 6 per 4 itu sama aja kalau misalnya kita bagi 2, 3 per 2 bentuk sederhananya ini ya. Nah tapi bukan gradien satu ini yang akan kita gunakan. Yang kita gunakan adalah gradien yang kedua atau M2. Nah M2 sendiri itu adalah kalau kita ingat, nah, untuk menentukan gradien kedua, kalau kita ingat pada bahasan gradien yang saling tegak lurus, itu untuk menentukan gradien kedua, kita cukup menggunakan teknik berbalik lawan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berbalik lawan? Nah, yang pertama kita lakukan adalah
yaitu yang pembilang jadi penyebut, kemudian yang penyebut jadi pembilang. Nah, berarti ini tinggal kita balik aja. Jadi 2/3. Nah, itu yang maksud dengan berbalik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lawan? Lawan itu maksudnya apabila M1-nya positif, maka M2-nya menjadi negatif. Nah, itu maksud dari berbalik lawan. Nah, inilah M2 atau gradien yang kedua yang akan kita gunakan atau kita gunakan di persamaan garisnya ya. Nah, lalu kalau kita cek titik koordinatnya itu adalah 4,-3. 4,-3. Nah, ini artinya X1-nya itu adalah 4 dan Y1-nya itu adalah -3. Oke, udah deh. Tinggal kita input ke dalam rumus persamaan garisnya atau step yang kedua ini ya. Nah, jadi step 1 kita sudah menentukan M2-nya yaitu -2/3. Kita input rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kemudian Y min Y1-nya apa nih? Nah, Y1-nya itu adalah -3, berarti min-3 ya. Sama dengan gradiennya yang kita gunakan ini ya, nah, -2/3 dikali X min X1. X1-nya itu adalah 4. Nah, ini kita balikan dulu ke dalam ya, jadi positif ya, berarti Y plus 3 sama dengan -2/3 X min 4. Nah, untuk menghilangkan penyebutnya supaya bentuknya menjadi bentuk persamaan garis yang ketiga maupun yang kedua, nah ini tinggal kita kalikan kedua ruasnya ini dengan 3 ya. Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan penyebut yang 3 ini. Jadi tinggal kita kalikan aja. Berarti Y dikali 3 itu adalah 3Y. Kemudian positif 3 dikali 3 itu adalah positif 9 sama dengan, nah ini habis otomatis tinggal -2 nya ya, -2 dikali X min 4. Udah deh. Tinggal kita kali ke dalam ini ya. Nah, berarti 3Y ditambah 9 sama dengan -2X min 2 dikali min 4 itu adalah positif 8. Nah, kita ingin mengarahkan ke bentuk persamaan garis yang kedua nih. Yang kedua itu semua yang bervariabel berada di ruas kiri dan yang tidak bervariabel atau konstanta kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti -2x nya kalau kita pindah ruaskan jadi positif 2x ya, berarti 2x, 3y nya tetap plus 3y. Nah, ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, berarti 8 nya tetap karena awalnya positif 9, kalau pindah ruas menjadi negatif 9, sehingga bentuk persamaan garisnya untuk soal ini adalah 2x ditambah 3y sama dengan -1. Atau kalau misalnya kita ingin ubah ke dalam bentuk persamaan garis yang ketiga, berarti menjadi persamaan garis ketiga itu kita pindah ruaskan semua ke ruas kiri ya, sehingga ruas kanannya kosong atau tidak tersisa apapun. Berarti 2x ditambah 3y min 1 kalau pindah ruas jadi positif 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan garis yang ketiga. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, apabila terlalu cepat video ini silahkan diputar ulang kembali supaya penjelasannya menjadi utuh dan komplit. Oke, berarti jawaban untuk nomor 2 itu adalah 2x ditambah 3y sama dengan negatif 1. Ini jawaban untuk nomor 2 ya nak. Cukup mudah ya nak. Nah, selanjutnya punya tips and trick nih untuk menjawab soal-soal yang model seperti ini, baik yang sejajar maupun tegak lurus. Tetap stay tune terus di channel ini ya nak. Oke, tapi sebelum itu kita hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke tips and tricknya ya nak. Oke, nah di sini kalau kita lihat, kita tadi udah simpan jawabannya ya. Nanti kita cocokkan apakah sama dengan jawaban yang kita gunakan dengan trik ini. Untuk yang pertama, apabila persamaan garisnya sejajar dengan soal tersebut, maka bentuk persamaan garisnya adalah X tambah Y sama dengan 9. Lalu yang kedua, apabila tegak lurus, maka bentuk persamaan garis yang tegak lurus dengan
garis yang ada di soal tersebut adalah 2x tambah 3y sama dengan min 1. Nah, tipsnya adalah yang pertama kita jawab soal yang pertama dulu ya. Apabila persamaan garisnya sejajar, yang pertama kalian tulis adalah bentuk persamaan garisnya, yaitu 2x ditambah 2y sama dengan, cukup sampai sini dulu tulisnya ya. Nah, lalu kita lihat di situ bahwasanya titik koordinatnya adalah 3,6. Nah, 3,6. Nah, itu artinya ini sebagai x-nya dan ini sebagai y-nya ya kan. Nah, udah deh, tinggal kita input ke dalam variabel x dan variabel y-nya untuk menghasilkan ruas kanannya. Nah, itu artinya 2 dikali 3 dapat dari mana? Dari sini ya, dari koordinat ini ya, ditambah 2 dikali y-nya itu adalah 6 ya. Sehingga ini hasilnya itu adalah 6 dan ini hasilnya adalah 12. Kita tambahkan deh. Nah, kita tambahkan sehingga 6 ditambah 12 itu hasilnya adalah 18. Nah, kita isi di sini 18. Nah, kok beda Pak sama jawabannya? Tenang, sabar ya. Nah, ini karena merupakan kelipatan 2 ya koefisiennya, supaya kita sederhanakan kita bagi semuanya ini dengan 2 ya, sehingga bentuknya 2x itu dibagi 2 jadi tinggal x ya, kemudian 2y dibagi 2 itu tinggal y, dan 18 dibagi 2 itu tinggal 9. Sama kan dengan ini nak? Nah, sama ya. Jadi ini trik untuk menjawab persamaan garis yang sejajar. Lanjut kita persamaan garis yang tegak lurus. Nah, untuk persamaan garis tegak lurus ini mesti hati-hati cara menjawabnya ya, tips triknya ya. Nah, yang pertama, ini kita lawankan ya nak. Jadi kalau misalkan bentuk soalnya kan kita tulis dulu ya bentuk persamaan garisnya. Bentuk persamaan garisnya itu adalah 4y min 6x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kita tulis ulangnya caranya begini nak. Nah, 4 tetap kita tulis 4. Nah, y-nya kita lawankan. Lawannya y kan itu x ya. Nah, kemudian lawannya negatif itu adalah positif. 6-nya tetap kita tulis. Nah, lawannya x itu adalah y sama dengan, nah stop sampai di sini sama seperti contoh sebelumnya. Nah, titik koordinatnya apa? Titik koordinatnya itu adalah 4, min 3. 4, min 3. Nah, berarti ini sebagai x-nya, kemudian ini sebagai y-nya. Udah deh, tinggal kita input ke dalam persamaan garisnya. Berarti 4 dikali 4 ditambah 6 dikali min 3. Ini hasilnya adalah 16. Kemudian ini hasilnya adalah min 18 ya kan. Nah, lalu kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. 16 ditambah min 18 itu adalah negatif 2. Sehingga ini hasilnya adalah ruas kanan ini hasilnya adalah negatif 2. Oke. Gimana, udah sama belum? Nah, kalau belum sama, ini juga merupakan kelipatan 2. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini semua kita bagi dengan 2. Nah, sehingga 4x dibagi dengan 2 itu adalah 2x. Kemudian 6y dibagi 2 itu adalah 3y ya. Nah, kemudian min 2 dibagi 2 itu adalah min 1. Coba kita cek nak, sama kan? Oke, sama ya. Berarti tips dan trik ini cocok kita gunakan apabila bentuk soalnya merupakan persamaan garis. Sekali lagi, tips dan trik ini coba kalian perhatikan betul-betul langkah per langkahnya supaya tidak salah dalam menggunakannya nak. Ini udah sama ya, udah cocok. Oke, bagaimana nak? Materi pada video kali ini yaitu berkaitan dengan persamaan garis yang saling sejajar dan tegak lurus. Oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya.
Jika ada materi yang perlu kita bahas, silahkan kirimkan ke email yang tertera di description box atau bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jika ada saran juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya nak. Dadah.